Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, hari Jumat 27 Januari 2023. Nah, bagaimana nih kegiatan dari sahabat PPG? Nah, kali ini izinkan saya untuk menayangkan sebuah video mengenai listen study yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya PPL. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Aziza SPD dari jurusan Biologi PPG Prajabatan Angkatan Pertama Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah dengan dosen pengampu Dr. Muhyiatul Fadilah SSI MPD. Beliau sekaligus sebagai dosen pembimbing lapangan tim PPL SMAN 9 Padang pada pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 1. Berikut foto dokumentasi kegiatan observasi. Yang pertama ada upacara bendera hari pertama, kemudian berdiskusi dengan guru pamong. Selanjutnya ada pelaksanaan upacara Hari Pahlawan. Kemudian adanya kultum pada hari Jumat di SMAN 9 Padang yang dilaksanakan oleh OSIS. Selanjutnya ada dokumentasi berupa pelaksanaan upacara Hari Guru pada saat itu. Berikut pelaksanaan Hari Guru di SMAN 9 Padang yang dilaksanakan oleh OSIS dan sejumlah warga sekolah, kemudian dikunjungi oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Berikut penyambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Dr. Randus Barlius MM. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa bahagia kami atas kehadiran Bapak dan Ibu di SMA Negeri 9 Padang, akan disuguhkan sirih dalam caranya. Inilah dia, tari Pasambahan. Selamat menyaksikan. Iya, gue video. Putih hati, bah keadaan. Diadonang sirih nan sajamir, pinang nan sagato. Talato dalam carano tahaleko katakan. Sirih sajabir minta dikunyah, meninggal tinggal diragam. Sadah sajubur minta dibali, meninggal tinggal di ujung pipi. Selanjutnya ada kegiatan asistensi mengajar yang dilakukan pada minggu kedua PPL PPG Prajabatan. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal. Aktivitas mengajar di satuan pendidikan ini dilaksanakan selama 1-2 semester. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di daerah asal ataupun daerah 3T.
Adapun tujuan dari asistensi mengajar yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendamping guru di sekolah. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Pada tanggal 9 Januari 2023, Ibu dosen Muhyatul Fadila melakukan kunjungan ke SMA Negeri 9 Padang sekaligus melaksanakan lisensi studi dan memberikan pengarahan kepada guru Pamong terkait siklus mengajar terbimbing yaitu dengan menggunakan lisensi studi. Berikut video selengkapnya. PPL-nya terdiri dari 2 tahap. Ini adalah lanjutan dari tahap 1. Kemudian salam dan salam kita haturkan kepada arwah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Iswi sebagai guru Pamong. Pertama perkenalan dulu. Walaupun kita sudah tahu nama ya Bu ya, tapi baru pertama kali bertemu. Nama saya Muhyatul Fadilah. Saya adalah dosen biologi. Kebetulan dalam kegiatan PPG ini ditugaskan untuk mengampu mata kuliah asesmen, pembelajaran dan asesmen. Kemudian juga menjadi dosen pengampu untuk mahasiswa PR kita sebanyak 10 orang, 5 orangnya di SMA 2, 5 orangnya di SMA 9. Pertama kami mengucapkan terima kasih dulu atas telah diterima dan dilatihnya mahasiswa PPG. Kita doakan semoga mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan memberi kontribusi untuk pendidikan. Adapun kegiatan saat ini secara umum merupakan lanjutan dari PPL sebelumnya, bahwa PPL kita terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama ada di semester 1 itu namanya PPL 1, sifatnya lebih banyak kepada mengobservasi, mempelajari, menggali secara observer sebenarnya, lebih banyak terlibat sebagai observer mengenai lingkup sekolah, guru, sistem dan segala macamnya. Nah, insya Allah jika PPL 1 ini diselesaikan dengan baik, kita berasumsi bahwa mahasiswa sudah mengenal, sudah mendapatkan banyak hal yang benar-benar ada di lapangan. Dan untuk di PPL 2 kita harapkan mereka untuk bisa mengajar mandiri. Nah, fase perantaranya ada praktek pengajaran terbimbing, itulah yang kita lakukan dalam 2-3 kali, tapi kita sepakatnya cukup 2 kali saja. Apakah Sobat PPG pernah mendengar atau mengetahui apa itu license study? License study merupakan strategi pembinaan profesi guru berkelanjutan berbasis kelas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan layanan siswa belajar. License study dapat dimaknai pula sebagai belajar dari proses pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih praktis dan efisien. License study bermanfaat untuk mengembangkan model pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan mengembangkan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran dalam license study melibatkan 3 komponen dan proses belajar serta 1 bentuk intervensi bantuan belajar. Yang menjadi indikator keberhasilan license study adalah efektivitas proses belajar peserta didik. Terdapat 3 prinsip utama dalam license study, yaitu kolegalitas, saling belajar, dan komunitas belajar. Prinsip kolegalitas artinya seluruh pihak yang terlibat memiliki kesetaraan posisi sebagai pembelajar. Sedangkan prinsip saling belajar artinya orientasi aktivitas yang dilakukan adalah saling memberikan manfaat. Prinsip terakhir adalah komunitas belajar, di mana bentuk keterikatan interaksi pelaku license study merupakan upaya continue
Professional Development. Lisan study terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap plan. Plan atau perencanaan. Pada tahap ini, saya bersama tim PPL dan guru pamong merancang pembelajaran dengan memilah kompetensi dan materi esensial yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini kami merancang berupa PPT dan LKPD yang akan dilakukan atau diberikan kepada peserta didik nantinya. Cakupan kompetensi dan materi ajar ditinjau berdasarkan kemungkinan respon peserta didik yang akan atau bisa muncul, baik dalam bentuk masalah maupun keunggulan proses belajar yang telah diketahui oleh guru pamong. Kemudian, untuk melibatkan rekan sejawat dan guru pamong dalam persiapan ini, memfokuskan persiapan pada respon peserta didik yang mungkin terjadi untuk setiap rancangan pembelajaran yang disusun sesuai dengan arahan guru pamong. Berikut cuplikan video plan yang kami lakukan bersama guru pamong Bu Iswi Widarti SPD dan juga rekan guru lain yaitu Ibu Rahmi. Kemudian dengan tim PPL SMAN 9 Padang. Kamu tentuin aja dia itu adalah betina atau jantan, cincin lah, atau enggak buat aja rumus kromosomnya, misalnya apa yang menjadi ini 3A, XE atau ZW, kan ada ZO gitu. Nah, tentuin dia tuh jantan atau betina, dengan kode kromosomnya dia tuh betina atau jantan dari rumus. Nah, kalau enggak menjodohkan, jadi menjodohkan. Ada ini ya. Nanti juga apa dia itu baru ke pautannya, yang warna ada, Huntington ada, hemofilia itu yang terpaut ya. Terus yang sudah terwakilnya PPT-nya kita kasih lebih dahulu biar anak baca. Jadi pas besoknya tinggal pas eksplorasi konsep, kita tinggal nanya aja open banget sama atau hanya beberapa soal yang ada di PPT aja yang kita bahas. Jadi nggak perlu kita nyampein materi lagi, langsung mereka berkegiatan pun dia baca udah kan materinya, kemudian dia sudah belajar juga gitu ya. Terus waktu yang kita manage apalagi materi misalnya kelas apa yang udah siang itu kan lumayan udah Pakai tempatnya sebentar, Bu. ya boleh. Ini maksudnya gimana? Apa nih? Kamera, kamera HP. Bisa. Coba. Kan berarti dari kamera langsung ya. Karena kita ambil juga kan dari misalnya dari tampilan di rumus ya. Oh, oke. Dia langsung masuk ke kameranya. Terus satu lagi ada teknik permainan ya. Kalau dengan yang pagi dengan anak yang masih mau belajar kayaknya ini bisa selesai nih babat tuntas gitu ya. Terus pas lagi juga mungkin lebih agak pengaturan waktu aja mungkin, jadi lebih penegasan setiap tahap dengan teknik yang seperti ini bisa langsung. Jadi PPT dibaca dulu sama anak sampai kita review, habis itu suruh dia baca terus presentasi. Tapi waktu-waktu itu harus detail dan langsung ditegakkan kesepakatan sama anak terus. Nah, kita kerjainnya demikian ya, demikian ya. Nah, terus dari awal disampaikan juga kegiatan kita tuh akan kamu baca ini, terus kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dijabarin dulu pas awal masuk. Nah, itu yang kadang lupa gitu ya. Nah, itu dulu yang dijabarin pas awal masuk. Berikut modifikasi pembelajaran yang disarankan oleh guru pamong terhadap saya sebagai guru model. Putri yang gurunya mau minim suara tapi harus berhasil gitu ya. Putri kan minim suara banget tuh, tapi dia mau sukses pembelajaran. Nah, gimana harus berteknik pula, jadi Putri gimana cara nyampeinnya tapi berhasil gitu.
dan assessment. Pertama, prinsip pembelajaran. Terdiri atas 5 poin. Kedua, prinsip assessment. Terdiri atas 5 poin. Yang kedua, Listen Study tahap Do. Pada tahap ini, saya melakukan praktik mengajar terbimbing dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah kami rancang bersama Guru Pamong dan tim PPL SMAN 9 Padang pada tahap sebelumnya, yaitu tahap plan. Berikut video selengkapnya. Pelaksanaan Listen Study, yaitu pada siklus kedua tahap Do, dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023. Hari ini merupakan pertemuan ketiga dari materi pewarisan sifat, yaitu determinasi seks dan pautan. Pada pertemuan ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang telah kami rancang. Adapun kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama saya sebagai guru model memberikan salam, kemudian dilanjutkan dengan meminta salah seorang peserta didik untuk memandu teman-temannya berdoa. Selanjutnya, saya sebagai guru menyiapkan kondisi peserta didik secara psikis dan fisik dalam kelas dengan menyapa, mengkondisikan kerapian dan kesiapan belajar peserta didik. Ini merupakan diferensiasi proses. Sebelumnya, guru mengecek kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Berikut video selengkapnya. Muhammad Bagaskara, Nabil, Najwa Aulia, Najwa Izati. Setelah mengecek kehadiran peserta didik, guru melakukan asesmen diagnostik. Penilaian atau asesmen terbagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen formatif, bertujuan untuk memantau atau memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Setelah melihat kondisi dan situasi peserta didik pada pagi hari itu, saya memutuskan untuk melakukan sedikit perubahan dari plan yang sudah dilakukan, yaitu saya membagikan secari kertas yang berisikan nomor yang bertuliskan kelompok, di mana peserta didik nanti akan mengambil kertas tersebut dan mendapatkan kelompok baru. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you. Gotta get back to you. My location unknown. Trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you. Gotta get back to you.
Setelah menayangkan video tersebut, saya meminta peserta didik untuk menuliskan hikmah yang didapat pada kertas yang sudah saya bagikan. Guru memberikan sedikit instruksi untuk kegiatan yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita akan melakukan 3 kegiatan di kelas ini, di jam pelajaran biologi ini, yaitu yang pertama ini kertas literasi. Ini yang sisi pertama gunakan untuk yang literasinya. Sisi yang kedua silakan nanti dibuat ada latihan soal yang ibu kasih, nanti silakan Anda maju ke depan dan dituliskan di bagian mana Anda nanti menulisnya, ya. Yang kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan ini terdapat sintaks model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama simulasi, yang kedua problem statement, yang ketiga data collecting, yang keempat verifikasi, yang kelima generalisasi. Guru memulai kegiatan inti dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini merupakan pelaksanaan asesmen formatif. Selanjutnya, guru menayangkan video pemantik pada materi determinasi seks dan pautan. Pada kegiatan inti, dilakukan diferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Pada diferensiasi konten, peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi. Dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Pada proses pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami PPT terlebih dahulu. Selanjutnya, guru menanyakan kepada peserta didik terkait materi pelajaran yang belum dipahami oleh peserta didik, sehingga guru akan memberikan penjelasan yang lebih terkait materi tersebut. Untuk melihat pemahaman peserta didik, guru menyajikan soal yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, kemudian meminta peserta didik untuk mengerjakan ke depan sesuai dengan nomor yang telah ia dapatkan, dan guru memberikan contoh cara pengerjaannya terlebih dahulu. Kegiatan belajar selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD yang sudah di-share sebelumnya di grup WhatsApp dan sudah di-print oleh peserta didik. Peserta didik akan duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah ia dapatkan melalui pengambilan kertas tadi. Selanjutnya, peserta didik mengirimkan produknya ke grup kelas dan melakukan presentasi secara berkelompok. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan umpan balik. Refleksi yang dilakukan ada 2, yaitu refleksi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran dan refleksi yang terkait dengan materi pembelajaran. Pada refleksi yang terkait kegiatan pembelajaran, guru menanyakan pendapat peserta didik hal apa yang paling menarik bagi Ananda dalam kegiatan proses pembelajaran ini, dan hal apa yang harus guru perbaiki dalam pembelajaran selama guru mengajar. Nah, ini ditulis dalam bentuk tulisan di sticky note. Kemudian, refleksi yang terkait dengan materi pembelajaran yaitu dengan memberikan kuis melalui word wall, yang mana linknya sudah di-share di grup kelas. Setelah itu, guru
meminta peserta didik untuk membaca pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai mutasi. Pada kegiatan penutup ini, guru memberikan penguatan pada materi hari ini kepada peserta didik. Berikut video selengkapnya. Itu PR ya. Kontekstual, menyatukan materi dengan kehidupan gitu ya. Terus memilih tadi manajemen waktu sama dengan pemilihan strategi mengajar itu kan jadi gabung tuh. Kalau pemilihan strategi belajarnya oke, otomatis manajemen waktunya jadi oke juga kan. Tapi kalau itu nggak tepat gitu ya, jadi mungkin tidak tegas gitu atau kurang tegas atau gimana ya. Oh bu, tanggung bu, dikit lagi akhirnya yang satu aja ngulur dikit tuh akhirnya jadi kebawa semuanya gitu. Itu aja sih masalahnya. Yang agak manjang-manjangin cerita ke kehidupan sehari-hari apa kenyataannya gitu, dari teori itu kenyataan kehidupannya apa, padahal enak nih dia kan tentang kelamin, tentang penyakit gitu. Sebenarnya kan di kehidupan sehari-hari kita misalnya gini loh, waktu itu saya beritanya nih, kalau dia tuh darahnya tuh lupa terus susah tuh atau kalau kamu lupa kecelakaan, jadi kalau itu jangan sampai kecelakaan, kalau udah kecelakaan gitu aja kan, jadi dia gitu kan parah dia sehingga dia berdarah lama, cuma darahnya itu pasti makanya sama dia dijaga itu dia jangan sampai ini. Kayaknya di kerajaan di ratu wajar lah kalau kerajaan banyak penjaganya yang ngejagain gitu. Kalau kita yang dapat gitu kan, siapa yang mau jagain kita, dan kita tuh punya aja bisa kita manfaatin gitu nih kehidupan sehari-harinya. Ada ngeblank gitu. Nah itu aja PR-nya. Kalau nanti pakai mengelompokkan aja anak yang lolo. Maka kata kejualan itu apa? Semuanya mau kerja, terus kalau dia hobi misalnya kegiatan, presentasi semuanya yang mana dari bonus yang rebutan. Bapak suka saling bully, orang seneng tuh. Nah, jadikan buliannya itu jadi positif, kan? Nah, boleh. Maksudnya apa?